sejahtera petani-petani semua. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi untuk tutorial terakhir pada musim tanam 2020 ini. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang processing. Seperti biasa nanti Saudara Paryanto akan memberikan tutorial ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa nanti untuk musim tembakau 2020 ini kita ada beberapa yang harus diperhatikan. Dan yang paling harus diperhatikan adalah protokol kesehatan. Jadi nanti para koordinator tolong dilihat apa yang diberikan oleh Field Force tentang protokol kesehatan yang harus kita jalani dan kita jaga bersama. Semoga semua petani dalam keadaan baik dan kita segera terbebas dari pandemi ini untuk menghadapi musim tembakau 2020 yang lebih baik dari tahun yang sudah-sudah. Terima kasih. Silahkan mengikuti tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat petani? Semoga semuanya baik-baik aja. Kali ini saya kembali di sini akan menyampaikan yaitu tentang salah satu teknik budidaya terusan dari yang kemarin, yaitu processing. Processing dari petik sampai penjualan. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikut ini. Pasca panen atau processing meliputi pemetikan, pemeraman, perajangan, dan nanti sampai pengepakan dan penjualan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan panen: 1. Pemetikan daun sudah tidak berembun, karena kalau daunnya basah akan berpengaruh negatif terhadap masaknya daun dalam pemeraman, sehingga dianjurkan untuk pemetikan di atas jam 9 dan di bawah jam 3 sore. 2. Umur tanaman 70-10 hari untuk pemetikan pertama, 70 hari untuk tanaman yang ditanam di dataran rendah, 110 hari pemetikan pertama pada dataran tinggi. 3. Daun cukup matang. 4. Hindari tembakau muda atau matang palsu. 5. Tidak melakukan penjemuran daun tembakau. 6. Protol rata-rata 5-6 daun. Ini adalah gambaran dari daun yang masih basah. Tingkat ketuaan dari bawah adalah matang, di atasnya tua, di atasnya muda. Pengaruh tingkat kematangan terhadap kualitas tembakau: petikan muda ditandai warna daun yang masih hijau gelap, tulang daun kehijauan, daun masih aktif melakukan pembelahan dan perpanjangan sel, daun belum mencapai berat maksimum, memiliki ciri khas rasa yang kurang disukai seperti pahit, sepet, getir, dan penyimpanan yang baik sekalipun tidak dapat merubah tembakau muda menjadi tembakau matang. Perubahan yang mungkin dihasilkan adalah sedikit penurunan rasa kasar. Ini adalah gambaran tembakau yang masih muda. Bulunya sangat masih kelihatan. Petikan tua ditandai dengan warna daun hijau terang,
tulang daun berwarna keputihan. Daun sudah tidak mengalami pembelahan dan perpanjangan sel. Daun telah mencapai bobot maksimum. Rasa dan aroma tembakau kering sudah tidak ada gangguan. Petikan tepat matang. Daun dipetik saat tepat matang ditandai warna daun yang hijau kekuningan dan cerah. Diperlukan waktu 10-12 hari setelah fase tua. Memberikan aroma dan rasa tembakau yang optimal karena hasil fotosintesis yang maksimal dan belum mengalami pembongkaran lebih lanjut. Ini adalah gambarannya bahwa tembakau yang tepat matang selanjutnya petikan terlalu matang atau telat. Daun dipetik pada saat terlalu matang ditandai warna daun kuning kecoklatan dan sebagian telah mulai mengering pada bagian ujungnya. Kualitasnya rendah, cenderung mengandung sedikit minyak dan gula karena telah terjadi pembongkaran dan translokasi lebih lanjut terhadap komponen-komponen unsur yang ada di daun sehingga berpengaruh negatif terhadap rasa. Rasanya spa atau spo dan kasar. Seperti ini gambarannya. Ini adalah petikan yang telat. Petikan yang tepat yang dianjurkan bagi para petani yaitu fase tua dan tepat matang. Dalam petik daun tembakau juga harus diperhatikan masalah transportasi karena diusahakan setelah petik secepat mungkin tembakau yang dipetik dibawa ke rumah atau gudang atau tempat untuk sortasi yang nantinya akan menuju ke pemeraman sehingga akan mengurangi terjadinya lanas pada daun tembakau. Setelah sampai rumah atau sampai gudang, daun diposisikan dalam keadaan berdiri sehingga untuk memperbesar penguapan pada daun tembakau. Sebelum menuju ke pemeraman, tembakau ditata sedemikian rupa, ada yang dilinting seperti pada gambar, ada juga yang diikat pakai tali dan berdasarkan wilayah, ciri khas wilayahnya masing-masing. Pemeraman. Sebelum melakukan pemeraman, pisahkan sesuai dengan tingkat kemasakan daun sehingga nanti akan didapat tembakau atau daun tembakau yang seragam. Sebelum dirajang, pisahkanlah antara daun yang sudah masak dengan yang hijau atau busuk sehingga nanti dalam perajangannya akan didapat tembakau rajangan yang seragam. Umur pemeraman 3-9 hari. Ruangan imbon juga sangat perlu diperhatikan. Atap atau langit-langit diusahakan tidak terbuat dari logam yang menimbulkan panas secara langsung dari sinar matahari. 2. Ruangan disesuaikan dalam kapasitas imbon, tidak terlalu rapat atau sempit, juga tidak terlalu longgar. 3. Sirkulasi udara cukup. Udara di dalam ruangan tenang tetapi penguapan tetap bisa berjalan. Yang terakhir suhunya, suhu berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius.
kalau kurang dari 26 derajat Celcius pada imbon berumur 3 hari ke atas. Kalau kurang dari 26 berarti nanti matangnya daun tembakau itu akan menambah hari. Sedangkan lebih dari 30 derajat Celcius itu nanti bisa jadi tembakau atau pemeraman lanas. Kalau kita melihat pada gambar, bermacam-macam cara pemeraman. Ada yang diikat, dilinting, berdiri seperti itu. Ada juga yang tidur seperti ini, berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Siap untuk dirajang. Perajangan tujuannya untuk memperluas permukaan agar tembakau cepat kering. Interval waktu antara perajangan dan penjemuran tidak terlalu lama, sehingga dianjurkan untuk perajangan dilakukan pada pagi hari. Ini perajangan secara manual, dan ini adalah perajangan dengan mesin. Penjemuran. Untuk penjemuran, bahwa tembakau bersifat higroskopis, sehingga dalam penjemuran diharapkan jarak antara tembakau yang dijereng di widik itu ada jarak dengan tanah. Karena tembakau bersifat higroskopis nanti menyerap unsur yang ada di sekitarnya. Kalau nanti langsung di tanah, bisa jadi nanti tembakonya berbau tanah. Setelah kering, tembakau dibawa ke gudang atau disusun atau ditumpuk, dibiarkan selama 1 malam untuk memperoleh kekeringan yang merata. Hal-hal yang perlu dihilangkan yaitu pemberian material tambahan pada saat perajangan, sugar, gliserin, MSG, AO, yang nanti akan mengakibatkan tembakau menggumpal, keras, padat, dan lengket. Hindari daun tembakau hijau mati karena nanti rasanya pahit dan iritasi. Tembakau terlalu hitam juga dihindari karena rasanya pahit dan minyaknya tidak seimbang dan kering. Juga hindari campuran atau subalan. Dan juga kita perhatikan material asing yang masuk, nanti bisa jadi ada kerikil, pasir, gembok, bulu, plastik, dan rambut. Setelah dilakukan pelembapan, dilakukan rolling, yaitu digulung, yang nantinya akan menuju pada pengepakan. Ini adalah gambar pengepakan. Tembakau sudah mulai masuk keranjang. Diharapkan dari para petani bahwa di bagian bawah, bagian tengah, bagian pinggir, bagian atas itu tembakau dalam satu tipe dan satu warna. Tidak ada campuran bahan lain. Karena pernah ditemukan seperti material asing, yaitu besi seperti ini, batu itu masuk ke dalam keranjang. Perhatikan juga bagi para petani, ini untuk dihindari. Setelah pengepakan, tembakau siap untuk dibawa ke gudang. Dan ini adalah grader yang tugasnya menentukan grade dan menentukan harga.
Dan semuanya diharapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seteliti mungkin, karena tembakau kita diharapkan menjadi tembakau yang berkualitas, yaitu kemampuan tembakau untuk menghasilkan rokok yang mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Demikian, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.